Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fit tadwini saut di Jum'iyatul Tulab Qismi Ta'limi Lugha Al-Arabiyah. Selamat datang untuk teman-teman semuanya, para narasumber pada kegiatan kita hari ini, yaitu ngobar pelatihan bahasa Arab basic dan teknologi. Mungkin sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nida Fauzia Rahma. Di sini saya selaku MC dalam kegiatan ngobar hari ini. Ini diadakannya ngobar kali ini kita ingin membahas terkait apa sih pelatihan bahasa Arab basic dan teknologi itu, dan ini kita mengambil dari sudut pandang dari pemateri dan juga dari peserta. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini kita kedatangan para narasumber, yaitu kakak-kakak dari bidang 2 Hima PBA dan juga para peserta pelatihan bahasa Arab basic dan teknologi. Mungkin kakak-kakak bisa dan teman-teman sekalian bisa memperkenalkan diri, dimulai dari kakak-kakak bidang 2-nya. Kak Dwi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Nida. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Dwi Prihatini dari pembimbing Firqah Ibtidaiyah. Selanjutnya, boleh. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Rafika Almeida dari pembimbing Mutawasitoh. Ya, selanjutnya. Baik, saya Salma Zakia sebagai pembimbing dari Mutaqaddimah. Ya, selanjutnya. Saya Ibnu Sidiki sebagai pemateri di bagian teknologi. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke teman-teman peserta, dimulai dari peserta Ibtidaiyah. Ya, perkenalkan, nama saya Ummu Hani, saya sebagai peserta Ibtidaiyah. Dilanjut peserta Mutawasitoh. Ya, nama saya Zaki, saya peserta dari Mutawasitoh. Oke, dilanjut pada peserta Mutaqaddimah. Nama saya Diva Yoda Azara, saya. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman, di sini mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih kegiatan pelatihan bahasa Arab basic itu dan seperti apa konsepnya. Mungkin Kak Dwi sebagai ketua pelaksana atau sebagai penanggung jawab bisa menjelaskannya, Kak. Ya, terima kasih Kak Nida. Sebelumnya izin menjelaskan ya teman-teman. Pelatihan bahasa Arab basic dan teknologi ini adalah kegiatan yang diadakan oleh bidang 2 Hima PBA Hamka, yaitu terkhususnya untuk mewadahi potensi para mahasiswa PBA Hamka, terkhusus mahasiswa baru, guna menanamkan ilmu dasar bahasa Arab dan teknologi. Nah, di sini kita membagi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan ibtidaiyah, yaitu tingkatan dasar bagi yang kurang basic bahasa Arabnya. Dan yang kedua itu ada tingkatan mutawasitoh, yaitu kelas pertengahan bagi yang sudah mempunyai basic bahasa Arabnya dan ingin meningkatkan kembali. Dan yang terakhir itu ada tingkatan mutaqaddimah, yaitu tingkatan level pengembangan bagi yang sudah mempunyai bahasa Arab basic yang bagus dan ingin maksimalkan kemampuannya. Ya, terima kasih Kak Dwi atas penjelasan singkat terkait pelatihan ini. Mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan dan pertanyaannya itu mungkin akan ditunjukkan kepada pemateri, kakak-kakak pembimbing, pemateri, peserta, dan mungkin keduanya. Ya, di sini pertama ada pertanyaan buat kakak-kakak pemateri atau pembimbing nih. Kegiatan pelatihan Arabic Basic tuh dan teknologi tuh ngapain aja sih Kak? Terus misalnya nih kegiatan itu melakukan apa aja dan cara ngajar kakak-kakak ke teman-teman peserta sekalian itu gimana? Dimulai dari Kak Dwi, boleh? Izin menjawab. Jadi di kelas ibtidaiyah ini kita
sama-sama belajar, sama-sama sharing pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang dasar. Di sini kita memperkenalkan tentang nahwu dan sorof, yaitu tentang pembedaan antara isim, fiil, dan huruf. Dan di setiap 2 minggu sekali itu kita sehabis materi kita memberikan soal-soal latihan. Dan juga kita memberikan latihan berupa games dari aplikasi Quizizz. Oke, baik Kak. Jadi mungkin di sini singkatnya pelatihan yang untuk Firqah Ibtidaiyah itu dia yang basicnya dan yang baru mengenal bahasa Arab gitu ya Kak. Selanjutnya mungkin bisa dari kakak pembimbing dari kelompok Mutawasitoh. Ya, di Mutawasitoh kita itu belajar dari tingkat menengah. Kita di sini belajar tentang sorof juga, fiil apa saja, isim dan huruf. Terus belajar juga domir dan tasrif-tasrifnya secara lebih rinci dibanding ibtidaiyah gitu. Cara mengajarnya itu kita menyampaikan materi lewat Zoom dan ada sesi tanya jawab terhadap peserta. Kemudian diberikan latihan soal setiap 2 minggu sekali dan juga latihan-latihan dengan menggunakan quiz IZIS. Berarti Firqah Mutawasitoh itu dia bisa dibilang Firqah menengah lah ya. Apa yang dia nggak tinggi-tinggi banget, nggak rendah, nggak awal-awal banget gitu ya. Dia dibilang menengah, mungkin orang yang udah mengenal bahasa Arab tapi belum terlalu bisa. Ya mungkin selanjutnya dari kakak pembimbing Firqah Mutaqaddimah boleh menjelaskan. Baik, di Firqah Mutaqaddimah ini saya bersama Kanida mengajarkan tentang nakiro dan ma'rifat, kemudian isim isyarah dan isim mausul. Kemudian cara ngajar itu menggunakan PPT pada Zoom, kemudian menjelaskan materi dan diakhiri dengan soal terkait materi yang disampaikan, dan di setiap 2 minggu sekali ada Quizizz. Baik, berarti Firqah Mutaqaddimah ini mungkin bisa sedikit disimpulkan Firqah yang mungkin orang-orang yang dia sudah terbiasa bisa bahasa Arab dan mungkin hanya sedikit mereview atau menambah ilmunya sedikit gitu ya. Dilanjut dengan Kak Ibnu nih, teknologi itu gimana sih Kak? Kalau di teknologinya itu yang diajarin itu kayak bikin makalah sama tentang citasi gitu. Nah kalau di makalahnya itu kayak misal setting layoutnya dulu tuh pertama-tama, terus habis itu bikin covernya gimana, terus bikin daftar isi, bikin halaman, daftar pustaka, terus kalau di citasinya itu yang diajarin itu citasi manual sama citasi yang citasi yang dari Mendeley gitu. Nah, untuk pengajarannya itu saya mempraktekkan langsung via Zoom gitu. Mungkin segitu aja Kak. Mungkin kalau bisa disimpulin ini kita diajarin gimana caranya bikin kepala dan pembuatan citasi, baik itu citasi manual maupun Mendeley ya Kak. Ya di sini saya langsung ke teman-teman peserta nih, izin bertanya, sebelum kira-kira dari teman-teman sendiri sebelum masuk PBA UHAMKA nih udah pernah belajar bahasa Arab belum sih, sama bahasa Arab nih kemampuan bahasa Arab itu udah sampai mana gitu sebelum masuk PBA UHAMKA maupun ikut pelatihan ini? Bisa dijawab dari peserta ya Ibtidaiyah dari Hani. Ya baik, terima kasih Kak. Kalau buat Hani sendiri, saya emang masuk UHAMKA itu, terutama masuk PBA emang nggak punya bekal apa-apa, benar dari nol.
nggak punya latar belakang dari pondok atau apapun, masuk sini juga cuma modal bismillah. Mungkin gitu aja Kak. Itu dari Hani ya, apa namanya, yang tadi kalau saya tangkap ya, cuman modal bismillah, tapi ya kalau mau belajar mah insya Allah bisa gitu. Ya dilanjut ke Zaki, gimana? Iya, sebelumnya terima kasih Kak. Dalam berbicara bahasa Arab atau kaidah-kaidahnya mungkin saya masih dibilang sangat perlu belajar ya Kak, dan masih terbata-bata dalam bahasa Arab gitu. Tapi latar belakang saya pun dari pondok, tapi nggak sedikit anak pondok yang belum bisa bahasa Arab gitu. Ya oke, baik. Berarti kalau Zaki ini yang udah sedikit bisa lah ya bahasa Arab, jadi nggak mungkin dia di sini ingin meningkatkan lagi gitu. Nah, selanjutnya dari Adifa nih gimana? Nah, karena saya juga bahasa pondok dan juga diwajibin buat bahasa Arab, terus dipelajarin juga bahasanya. Jadi ya buat kemampuan juga insya Allah sedikit-sedikit. Oh Gitu oke, mungkin dari Adifa di sini bisa dibilang dari teman-teman peserta lebih banyak kali ya pengalaman dalam belajar bahasa Arab, berbicara bahasa Arab dan lain sebagainya. Ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira setelah ikut pelatihan ini teman-teman tuh ada perkembangan gak sih dari bahasa Arabnya? Boleh dimulai dari Hani lagi. Tentu sangat ada ya Kak. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, saya tidak punya latar belakang yang lebih mampu daripada yang lain. Saya merasakan ada progres dari proses belajar saya di kampus maupun tambahan dari Arabic Basic ini. Oke, baik. Terima kasih Hani. Dilanjut ke Zaki. Ya, terima kasih Kak. Percaya setelah mengikuti pelatihan Arabic Basic, kami para peserta kan mendapatkan ilmu yang cukup dasar untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang bahasa Arab gitu. Ya kurang lebih seperti itu Kak. Oke, berarti kurang lebih dari dua ini tadi sejauh ini teman-teman alhamdulillah dapat progres lah ya, buat baik itu mau di kuliah ataupun buat teman-teman sendiri. Ya selanjutnya nih Adifa gimana nih? Ya alhamdulillah Kak, karena materi di ilmu ya, jadi insya Allah cuma bisa dibilang review materi lah ya, biar nggak lupa materi-materi yang udah dipelajari sebelumnya. Nah ini nih buat teman-teman, dari kan kita udah ngajarin beberapa materi ya. Nah kira-kira ada nggak sih yang paling disuka atau diingat gitu materinya? Boleh dimulai dari Ibtidaiyah dulu. Kalau dari saya sendiri di Ibtidaiyah, yang paling saya suka itu emang materi saat games. Itu emang cukup mengasihkan sih Kak. Kemudian kalau dari yang teknologi, saya paling suka dari materi penjelasan makalah. Nah itu kan sangat berguna banget ya Kak, soalnya kita di kampus juga sering itu membuat makalah seperti itu. Oke, berarti kalau gamesnya berarti di sini lebih suka kayak soal-soalnya tapi berbentuk games gitu ya, dan teknologinya juga dari segi makalahnya. Oke, dilanjut ke Zaki. Ya kalau menurut saya di Mutawasitoh itu materi yang paling saya ingat itu ada di materi fi'il. Fi'il kan dibagi 3 gitu kan, yang kayak fi'il madi mudhari, amr, itu kan masih banyak pembahasannya. Juga pembelajarannya dilapisi dengan kayak tadi tuh kata kahani gitu kan, dengan dilapisi dengan game gitu, jadi lebih mengasihkan gitu kan. Untuk yang teknologinya Zaki, ada yang maksudnya materi yang paling Zaki ingat gitu yang teknologinya? Oh ya, dan juga teknologi ya kan, di Arabic Basic ini kita dari teknologi diajarkan kayak gimana sih caranya pakai mendeley biar lebih simpel membuat makalah dengan daftar isi yang sangat rapih gitu. Nah yang kurang lebih kayak gitu Kak. Mungkin boleh lanjut ke Adifa.
yang tadi dibilang juga banyak gamesnya juga buat melatih terus banyak juga di Nakiro, gitu. Terus kalau buat teknologi untuk mempelajari lagi sintesis play sama buat makan. Jadi itu aja Kak. Berarti di sini alhamdulillah ya teman-teman masih ingat materi-materi yang kita kasih, dan ya semoga materinya masih teman-teman ingat terus ya sampai selanjutnya. Nah, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya nih, kira-kira di pelatihan ini tuh membantu teman-teman banget gak sih buat ningkatin kemampuan bahasa Arab teman-teman? Apa cuman kayak ya udahlah belajar cuman sekilas pada saat itu doang gitu, dan malah di perkuliahan malah kayak lupa gitu apa gimana? Dimulai dari Hani. Ya, kalau dari Hani itu sangat membantu ya Kak, karena dari background yang saya punya tidak terlalu banyak, jadi saat misalkan dosen menjelaskan, jadi saya sedikit paham. Lanjut ke Zaki, gimana nih tanggapannya? Untuk pengalaman di Arabic Basic ini yang menyangkut dengan perkuliahan ya kan, menurut saya sih cukup lumayan seru gitu, lumayan mengesankan. Karena kita belajar di sini juga dibawa enjoy ya kan, apalagi sambil rebahan gitu. Lalu biar saling mengasah ilmunya juga kan, nambah kosakata baru. Ya, pokoknya gitu deh Kak. Oke, lanjut Adifa gimana nih? Ya Kak, alhamdulillah sih saya lebih rajin juga Kak dalam tugas, karena banyak juga tugas. Jadi biar bisa rajin lagi. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya saya ngasih buat kakak-kakak pemateri dan teman-teman peserta ya. Di sini pertanyaannya tuh manfaat dari pelatihan ini buat kehidupan nyata teman-teman kakak-kakak semua tuh apa sih? Bisa dimulai dari teman-teman peserta dulu kali ya. Gimana kira-kira manfaat pelatihan ini buat kehidupan nyata gitu? Ada nggak gitu manfaatnya? Dimulai dari Hani boleh. Ya, kalau dari manfaatnya sih Kak, kayak kita paling utama banget itu menambah wawasan sama menambah ilmu. Kalau buat kehidupan, ya misalkan ada kata-kata bahasa Arab yang misalkan sering keluar, itu kan biasanya didahulukan dengan kakak-kakak saat pembukaan tuh. Jadi saya sedikit paham saat di luar. Gitu Kak. Oke, baik-baik. Lanjut nih Zaki, gimana kalau dari Zaki? Ya kalau manfaat yang saya dapat ya kan, itu kita sih bisa mengaplikasikannya di dalam bahasa keseharian dia sih kan. Misalnya kayak kalau kita ketemu sama teman yang sekiranya dia nggak bisa bahasa Indonesia atau dia cuma bisa bahasa Arab atau dia emang orang Arab gitu kan, itu juga bisa membuat diri kita mempunyai skill gitu buat komunikasi sama dia gitu, juga buat ngisi value di diri kita juga gitu kan ya Kak. Oke, lanjut nih kalau Adifa gimana? Kita kayak bisa juga yang buka, terus bisa saling membagi wawasan buat teman gitu. Mungkin yang saya tangkap dari teman-teman peserta nih ya, manfaatnya lebih ke komunikasi mungkin ya. Dari segi komunikasinya tuh teman-teman bisalah sedikit paham gimana sih cara komunikasi yang baik dalam bahasa Arab kan. Dosen-dosen juga sering tuh ngajarin kita gimana nyapa bahasa Arab kayak sobal khair kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini kita menerapkan dan teman-teman bisa sedikit paham. Nah, selanjutnya nih mau nanya ke kakak-kakak pembimbing dan pemateri. Apa sih manfaatnya buat kakak-kakak sendiri yang mengajarkan pelatihan ini gitu buat kehidupan nyata? Boleh dimulai dari Kak Dwi. Terima kasih Kak Nida. Untuk manfaat dari pelatihan ini itu sebenarnya banyak ya kalau di kehidupan nyata. Yang pertama ya kalau dari kita, apalagi kan kita di sini kan sebagai pembimbing materi, jadi kita bisa mengulas kembali, kita bisa sharing-sharing ilmu sama
adik-adik tingkat kita. Jadi juga kita nggak melupakan ilmu yang kita dapat juga gitu. Apalagi kan di sini bahasa Arab itu kan tidak hanya bermanfaat secara hal-hal yang teknis, tetapi juga bermanfaat secara mental. Karena bahasa Arab itu kan bisa dibilang menyenangkan ya, menegangkan gitu, berupa tantangan gitu. Nah, seperti halnya kita ini kan sebagai umat muslim, ya pasti dalam artian bahasa Arab itu kan ya bahasanya Al-Quran gitu. Nah, kalau misalkan kita membaca Al-Quran juga itu kita dapat ketenangan, bukan ketenangan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk ketenangan orang lain juga gitu. Ini itu aja sih Kanida. Baik, terima kasih Kak Dwi. Mungkin selanjutnya ke Kak Rafika. Kira-kira apa nih manfaatnya? Ya, manfaat dari belajar bahasa Arab itu juga berpengaruh ke kuliahan gitu. Kayak kita jadi bisa belajar lagi gitu materi-materi bahasa Arabnya. Terus habis itu juga sebagai umat Islam gitu kan, bahasa Arab itu sangat penting, bisa selalu digunakan dalam sholat. Terus bahasa Arab juga itu merupakan bahasa Al-Quran gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari Arabic Basic gitu. Ya, gitu. Oke, mungkin selanjutnya Kak Salma gimana nih? Kalau dari saya manfaatnya itu ya dapat membantu dalam perkuliahan, terus juga mengulang kembali terkait materi yang ada pada di perkuliahan. Udah itu aja sih. Ya, mungkin Kak Ibnu gimana nih manfaat mungkin dari segi pelatihan bahasa Arab maupun teknologinya ya Kak? Soalnya Kakak kan selaku mungkin pematerinya juga gitu. Oke, kalau menurut saya manfaat dari pelatihan bahasa Arab basic dan teknologi ini sih ada ya manfaatnya, entah dari pembimbing atau pesertanya. Kita kan di sini juga kayak sama-sama belajar nih, kayak mungkin di pada pembimbingnya itu bisa bisa memantapkan lagi tentang pengetahuan bahasa Arabnya. Terus juga pembimbingnya juga bisa sharing-sharing ke teman-teman peserta. Terus yang saya rasain juga di pelatihan ini saya juga ikut belajar bersama teman-teman pembimbing juga nih, karena juga background saya dulu tuh emang bukan dari pesantren atau sekolah Islam gitu kan. Jadi kayak mungkin saya juga bisa belajar materi-materi lalu yang mungkin sudah agak lupa pas semester sekarang gitu. Terus untuk kayak teknologinya itu manfaatnya itu ini bisa buat kita jadi panduan untuk waktu kita bikin tugas-tugas dari dosen gitu ya, kayak kan bikin makalah sama sitasi itu juga diperluin kan. Apalagi nanti kalau misalkan kita mau skripsi juga kan harus bisa sitasi yang benar gitu ya. Mungkin segitu aja sih Kak. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Nah, kalau yang saya tangkap ya, alhamdulillah kakak-kakak di sini juga mungkin bisa sambil review ya materi-materi yang mungkin udah kakak-kakak pelajari dan kakak-kakak kasih ke teman-teman semua. Kakak-kakak bisa ulang lagi materinya dan bisa lebih paham. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira dari teman-teman semua ada nggak sih kesan, pesan dan harapan dari kegiatan pelatihan ini? Dari teman-teman peserta. Ani boleh?
Ya, untuk pasannya sangat menyenangkan ya Kak, karena di Arabic Basic ini menjadi salah satu event yang mempererat kekeluargaan kita antar angkatan. Lalu pesannya komunikasi tetap berjalan meski pelatihan telah berakhir. Dan harapannya semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang didapat serta memiliki hubungan baik terus sama Tani dan angkatan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya Zaki gimana? Ya, pesannya pelatihan Arabic Basic ini cukup menarik gitu buat pemula yang ingin mempelajari bahasa Arab gitu kan. Nah, pesannya terutama untuk diri saya sendiri gitu, untuk terus belajar dan juga meningkatkan skill bahasa, terutama bahasa Arab. Buka. Mungkin ke Adita gimana? Banyak pelajaran terus walaupun yang belum gitu. Nah, semoga syarahim itu dan banyak memberikan manfaat. Terima kasih nih kepada teman-teman yang udah ngasih kesan-pesan dan harapan buat pelatihan ini. Nah, mungkin selanjutnya dari kakak pematerinya, gimana nih pesan-pesan dan harapannya terhadap pelatihan bahasa Arab Basic dan Teknologi ini? Dimulai dari Kak Dwi, boleh? Ya, untuk pesan saya setelah mengikuti pelatihan ini bersama teman-teman semua, yaitu pastinya yang pertama itu kita dapat menambah suatu ilmu pengetahuan ya, karena di sini kan kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, sama-sama mengkoreksi kesalahan masing-masing. Dan untuk materi teknologi ya pasti banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sini, karena teknologi juga kan penting banget nih di dunia perkuliahan. Nah, untuk pesan saya, jangan pernah teman-teman semua berputus asa, walaupun dalam pembelajaran bahasa Arab ini ya memang banyak sekali ya kesulitan, tidak hanya 1-2 kesulitan, tapi banyak banget emang. Nah, terus walaupun ada kesulitan, teman-teman harus terus belajar, jangan pernah putus asa, karena kita di sini sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Dan harapan saya ke depannya untuk pelatihan selanjutnya ya harus terus berjalan ya, untuk membantu para mahasiswa baru yang akan datang. Selanjutnya dari Kak Rafika gimana? Ya, kesannya dalam acara Arabic Basic ini senang bisa belajar, mengajar gitu, saling berbagi ilmu gitu. Terus bisa juga mempererat hubungan gitu perangkatan gitu. Terus pesannya semoga ilmunya bermanfaat, jangan bosan terus belajar bahasa Arab. Harapannya semoga acara Arabic Basic ini lebih baik lagi, dan ya tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. Oke, selanjutnya Kak Salma gimana nih? Untuk saya kesannya yaitu senang bisa mengajarkannya atau enggak mengamal dan mengikuti dalam pelatihan Arabic Basic ini. Kesannya semoga ilmunya yang didapatkan atau yang dipelajari yang bermanfaat. Semoga adanya pelatihan ini dapat meningkatkan mahasiswa dalam berbahasa Arab. Harapannya itu semoga pelatihan Arabic Basic ini selanjutnya bisa lebih baik. Deh, cukup gitu aja. Kak Ibnu gimana nih Kak Ibnu? Kalau dari saya sih kesannya itu karena kita baik pembimbing atau peserta juga kan sama-sama belajar juga kan, kayak mungkin kita bisa saling sharing juga, mungkin karena di prodi kita itu kan pendidikan bahasa Arab ya, mungkin untuk
kakak-kakak pembimbingnya juga bisa sekalian nih latihan kayak ngajar kan sebelum kayak mungkin nanti magang atau nanti pas lulus apa namanya ngajar di sekolah kan. Nah, terus juga setelah kegiatan ini berakhir, kalau misalkan masih ada yang bingung mungkin bisa kita bisa sharing-sharing lagi gitu, entah lewat WhatsApp atau apa gitu. Itu kita sharing-sharing aja. Kan juga masih ada juga kan grupnya. Terus juga pesannya mungkin semoga apa namanya kegiatan pelatihan ini bakal terus berlanjut ke angkatan-angkatan selanjutnya biar apa sih namanya silaturahmi juga bisa saling belajar. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Ya nggak kerasa ya teman-teman udah sekitar 40 menitan lah ya kita ngadain kegiatan ini. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman narasumber semuanya yang udah bersedia ikut andil dalam kegiatan ngobar ini. Terima kasih udah bersedia meluangkan waktunya. Nah, mungkin pesan harapan dan kesan saya udah disampaikan sama teman-teman semua udah disampaikan. Di sini mungkin saya hanya ingin ngasih sedikit closing statement dari saya terkait kegiatan ini maupun untuk kita selanjutnya buat teman-teman, buat kita semua. Kalau dari saya closing statementnya tetap jaga kesehatan, apalagi ini pandemi lagi kayak gini kan, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, pokoknya semuanya baik-baiklah, jangan aneh-aneh gitu. Dan usahain kalau lagi pandemi kayak gini tuh mungkin kayak cari jati diri kalian gitu yang baru, apa sih kayak ngelakuin hal-hal baru, mungkin lebih belajar bahasa Arab lagi, ngulik-ngulik lagi biar ntar semester selanjutnya tuh teman-teman kayak oh ternyata ini saya udah belajar nih kayak gini, biar bingung gitu kan ke depan. Tetap menebarkan hal-hal baik gitulah, kebaikan ya. Itu dari saya sih closing statementnya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak nih sama teman-teman yang udah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Kak. Wabarakatuh.